Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Jalla wa'ala yang dengannya Allah Ta'ala memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Oleh sebab itu, dari nikmat-nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya itu tidak akan terhitungnya. Oleh sebab itu, kita mensyukuri nikmat dengan senantiasa menjalani perintah-perintahnya dan menjauhkan daripada segala larangan-larangannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat, kembali lagi kita akan membahas terkait dengan etika, adab di dalam ajaran syariat dinul Islam yang begitu sempurna. Dan kita akan merujuk kepada Kitabul Jami' bab yang terdapat di penghujung dari kitab Bulughul Maram, di mana kita telah membahas beberapa adab. Ya, insyaallah taala kita akan masuk kepada hadis yang keenam. Hadis yang keenam dalam bab adab. Dan urutan hadis dalam kitab ini adalah hadis nomor 1485. Saya akan bacakan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yal'iqaha. Nabi kita yang mulia mengajarkan kepada kita umatnya agar senantiasa dalam kebaikan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan dalam kebaikan-kebaikan tersebut diantaranya adalah adab ketika kita memenuhi hajat kita, yaitu makan. Ya. Makan adalah kebutuhan manusia. Ya. Bukan berarti manusia itu hidup untuk makan. Karena manusia diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia diciptakan oleh Allah, jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Tetapi kalau seandainya dalam ibadah ini adalah kita tidak disertai dengan makan, maka kita akan lemas. Kita tidak mungkin melakukan ibadah dengan khusyuk. Ya, perhatikan orang-orang yang tidak makan mungkin 2 hari atau 3 hari dan seterusnya. Maka ketika ibadah dia akan lemas. Dia akan tidak khusyuk. Ya, karena perutnya adalah sakit. Ya, karena mungkin dia tidak makan. Tetapi ketika dia makan, maka dia akan mempunyai sinergi, mempunyai tenaga. Ya, dengan tenaga ini dia akan bisa lebih kuat dalam beribadah, bisa memfokuskan dirinya lebih khusyuk di dalam beribadah. Nah, ketika seseorang itu memenuhi hajatnya yaitu makan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk dalam perkara makan. Rasulullah mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman." Jika salah seorang dari kalian itu memakan makanan, ya, salah seorang dari kalangan kaum muslimin makan, ya, kemudian fala yamsah yadahu. Janganlah dia mengusap tangannya. Ya, jadi makan itu identik dengan tangan. Sekalipun ada orang yang tidak mempunyai tangan, dia bisa makan tanpa tangan, ya. Tetapi hampir 90% ya orang makan itu adalah menggunakan tangan,
Ya. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan petunjuk bahwa ketika seseorang itu makan, maka janganlah tangannya segera diusap, dibersihkan, ya. Hatta yal'aqaha au yal'ikuha, ya. Sehingga kata Rasulullah sampai ia menjilat-jilati tangannya atau tangannya dijilat-jilati. Ya. Nah, hadis ini adalah singkat. Hadis ini memberikan kepada kita banyak pelajaran yang sangat berharga, terutama tentang adab seorang muslim di dalam kaitannya dengan makanan. Ya. Ada beberapa pelajaran yang akan kita dapat, ya. Dan mudah-mudahan pelajaran ini adalah memberikan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama adalah hadis ini mengajarkan kepada kita, ya, untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala, ya. Untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala. Allah memberikan nikmat begitu banyak, termasuk makanan yang kita makan adalah bagian daripada nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita, ya. Sehingga sampai kurang lebih 31 ayat terulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang kalian dustakan? Ya. Nah, seseorang bisa dapat merasakan nikmatnya makan, ini adalah nikmat dari Allah. Ya. Sehingga nikmat ini, ya, harus, ya, dijadikan bagian daripada ibadah. Dan di antara petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jangan menyisakan makanan, melainkan makanan tersebut adalah harus bermanfaat sekalipun dengan dijilat-jilati oleh mulut kita masing-masing. Kemudian yang kedua, bahwa dalam perkara makan, maka ada keutamaan yaitu bagian kanan. Ya. Seseorang makan, maka sunnahnya adalah menggunakan tangan kanan. Ya. Sunnahnya adalah menggunakan tangan kanan. Ya. Dan kalau kita lihat ibadah seperti berwudu, maka disunahkan untuk mendahulukan tangan kanan. Sehingga dalam hadis yang mulia tadi, ya, adalah ada keutamaan di bagian terutama tangan kanan. Yang ketiga, jika, ya, tidak memungkinkan, ya, tangan kita untuk dijilat-jilati, maka setidaknya, ya, kita membersihkan makanan tersebut, ya, dengan sesuatu yang suci, ya, dengan air atau, ya, dengan lap, ya, sehingga makanan tersebut adalah menjadi berkah, bersih, ya, dengan dibersihkan air atau dengan lap yang suci, ya. Dan ini adalah bagian daripada menghormati makanan tersebut. Kemudian yang keempat, inilah keutamaan syariat dinul Islam, ya, bahwa ternyata menjilat-jilati tangan setelah makan adalah bukan perkara yang jijik, juga bukan perkara yang alergi, ya. Dan ini menjadi bantahan bagi orang-orang yang menganggap menjilat-jilati tangan adalah perkara yang jijik, perkara yang buruk. Ternyata tidak. Seandainya kita setelah makan adalah menjilat-jilati, maka kita akan mendapatkan pahala sunnah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata beliau, jangan dicuci dulu tangan kita. Kita tidak tahu, bisa saja bekas-bekas makanan itu ada keberkahannya di dalam tangan kita. Sehingga ketika kita jilati tangan kita tersebut, ya, maka ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan pada diri seseorang tersebut. Ya. Kemudian yang kelima adalah hadis ini menjelaskan tentang bagian kebersihan. Ya. Islam mengajarkan kebersihan. Sehingga, ya, seseorang itu akan selalu menjaga tangannya. Ya, di antaranya adalah fitrah manusia, yaitu dengan menggunting kuku-kukunya. Ya, karena
Kalau dia ingin menjalankan sunnah Rasul, ingin mendapatkan pahala dari setelah dia makan, lalu menjilat-jilati tangannya. Tetapi tangan dia, kukunya panjang-panjang, dan apalagi kukunya terdapat kotoran-kotoran, maka akan sangat menjijikkan. Sehingga syariat Islam ya dalam pelajaran yang kelima ini adalah menganjurkan untuk senantiasa bersih dalam berbagai hal. Ya, sehingga adanya bersuci, ya, mandi dan seterusnya. Ya. Dan pelajaran yang terakhir, ternyata menjilat-jilati tangan, ya, ini bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh dirinya sendiri. Ketika saya makan, saya akan menjilat-jilati tangan saya setelah selesai, atau bisa juga tangan ini dijilat-jilati oleh istri kita atau anak kita, tidak mengapa. Dan ini adalah bagian daripada mendapatkan pahala sunnah. Ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hatta yal'aqaha au yal'iqaha. Ya. Sampai dia menjilat-jilati tangannya atau tangannya ini adalah dijilat-jilati. Ya. Kalau seseorang, ya, seorang pasangan suami dan istri, ya, saling, ya, memberikan tangannya ketika dia makan, tangan istrinya dijilat oleh tangan suaminya, atau tangan suaminya dijilat oleh tangan istrinya, maka kedua-duanya adalah mendapatkan pahala ganjaran dari menjalani sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun mungkin kebanyakan manusia menganggapnya ini adalah perkara yang tabu, perkara yang menjijikkan, perkara yang memalukan. Tetapi ternyata syariat dinul Islam mengajarkan bahwa inilah ajaran yang sempurna, di dalamnya terdapat kebaikan, di dalamnya terdapat ganjaran pahala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita untuk senantiasa menjalani perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.